Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Pilapis, channel yang mengulas seputar perikanan. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan tentunya menarik bagi para pembudidaya ikan nila. Bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan produksi ikan nila? Sebagai salah satu spesies ikan budidaya yang paling populer di dunia, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi sangatlah vital bagi kesuksesan usaha budidaya. Dalam video ini, kami akan mengulas berbagai metode dan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasional budidaya ikan nila, mulai dari pertumbuhan ikan, kesehatan, reproduksi, hingga efisiensi pakan dan manajemen lingkungan. Kami akan membahas semua yang perlu Anda ketahui untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas usaha budidaya Anda. Tingkat keberhasilan produksi ikan nila dapat diukur melalui berbagai metode yang melibatkan beberapa aspek, termasuk kesehatan ikan, pertumbuhan, reproduksi, kualitas air, dan efisiensi produksi. Berikut adalah beberapa cara mengukur keberhasilan produksi ikan nila. Pertama, pertumbuhan ikan. Pertumbuhan ikan nila adalah indikator utama keberhasilan produksi. Pertumbuhan yang cepat menunjukkan lingkungan yang sesuai, pakan yang baik, dan manajemen yang efektif. Pertumbuhan dapat diukur dengan membandingkan berat atau panjang ikan pada awal periode tertentu dengan berat atau panjangnya pada akhir periode tersebut. Kedua, tingkat kematian. Tingkat kematian ikan harus diminimalkan untuk memastikan keberhasilan produksi yang optimal. Kematian bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyakit, stres, atau kondisi lingkungan yang buruk. Memantau dan mencatat jumlah kematian setiap periode waktu tertentu dapat membantu mengevaluasi keberhasilan produksi. Ketiga, rasio pemakanan. Efisiensi pakan adalah faktor penting dalam produksi ikan nila. Rasio pakan yang baik menghasilkan pertumbuhan yang optimal dan mengurangi limbah pakan di lingkungan. Mengukur rasio pakan, berat pakan yang diberikan dibandingkan dengan pertambahan berat ikan dapat memberikan informasi tentang efisiensi pakan. Keempat, kualitas air. Kualitas air yang baik penting untuk kesehatan dan pertumbuhan ikan. Parameter kualitas air seperti suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, dan nitrat harus dimonitor secara teratur. Kualitas air yang buruk dapat mengganggu pertumbuhan dan kesehatan ikan, sehingga mempengaruhi keberhasilan produksi secara keseluruhan. Kelima, reproduksi. Jika tujuan produksi ikan nila adalah untuk pembenihan, keberhasilan produksi dapat diukur melalui tingkat reproduksi. Ini mencakup jumlah telur yang dihasilkan, tingkat penetasan telur, dan kelangsungan hidup larva. Pemantauan reproduksi membantu memastikan pasokan yang cukup dari benih untuk kebutuhan budidaya selanjutnya. Keenam, biaya produksi. Keberhasilan produksi juga dapat diukur dengan menganalisis biaya produksi per kilogram ikan. Membandingkan biaya produksi dengan harga jual ikan dapat memberikan gambaran tentang profitabilitas usaha budidaya. Ketujuh, penggunaan lahan dan sumber daya. Efisiensi penggunaan lahan dan sumber daya seperti air juga penting dalam mengevaluasi keberhasilan produksi. Memaksimalkan produksi ikan dalam unit area atau volume air tertentu dapat meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan usaha budidaya. Kedelapan, kesehatan ikan. Kesehatan ikan nila adalah faktor kunci dalam keberhasilan produksi.
penyakit dapat menyebabkan kematian massal dan penurunan pertumbuhan. Oleh karena itu, pemantauan kesehatan ikan secara rutin, termasuk pemeriksaan visual untuk tanda-tanda penyakit dan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan, sangat penting. Langkah-langkah pencegahan penyakit seperti vaksinasi atau penggunaan obat-obatan harus dilakukan sesuai kebutuhan. Kesembilan, pemanfaatan teknologi. Penggunaan teknologi dalam produksi ikan nila dapat meningkatkan efisiensi dan keberhasilan produksi. Teknologi seperti sistem pengendalian lingkungan otomatis, penggunaan pakan terkontrol, atau penggunaan sensor untuk memonitor parameter air secara real time dapat membantu meningkatkan produksi dan mengurangi risiko. Kesepuluh, pengelolaan lingkungan. Kebijakan yang baik dalam pengelolaan lingkungan penting untuk menjaga keberlanjutan produksi ikan nila. Praktik-praktik budidaya yang ramah lingkungan seperti penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan, penanganan limbah yang tepat, dan penggunaan energi terbarukan dapat membantu mengurangi dampak negatif produksi terhadap lingkungan sekitar. Kesebelas, kepatuhan regulasi. Keberhasilan produksi ikan nila juga dapat diukur melalui tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan standar budidaya yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan seperti kesehatan hewan dan keamanan pangan tidak hanya penting untuk menjaga keberlanjutan usaha, tapi juga untuk menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen. Ke-12, diversifikasi produk. Selain ukuran dan kualitas ikan, keberhasilan produksi juga dapat dilihat dari diversifikasi produk. Misalnya, menghasilkan ikan nila dalam berbagai ukuran atau memperluas produk olahan ikan nila dapat membantu meningkatkan pemasaran dan profitabilitas. Mengintegrasikan semua aspek ini dalam evaluasi keberhasilan produksi ikan nila akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja operasional budidaya. Ini juga membantu dalam pengembangan strategi perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha budidaya ikan nila. Dan itulah pembahasan kami mengenai cara mengukur tingkat keberhasilan produksi ikan nila, dari pertumbuhan hingga kesehatan, dan dari efisiensi pakan hingga pengelolaan lingkungan. Kami telah menjelajahi berbagai aspek yang mempengaruhi kesuksesan operasional budidaya ikan nila. Semoga informasi yang kami berikan ini dapat memberikan Anda wawasan yang lebih dalam dan membantu meningkatkan kinerja budidaya Anda. Ingatlah, pemantauan yang teratur dan penyesuaian manajemen berdasarkan evaluasi adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.